Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini Om David mau ngasih tahu teman-teman mengenai ada salah satu subscriber Om David yang bertanya tentang keluarnya urate ya pada kura-kura sulcata. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, Om, emangnya bener ya ada pelet yang bisa bikin urate itu keluar setiap hari? Nah, sekali lagi ya pertanyaannya, emang bener Om ada pelet yang bisa bantu ngeluarin urate setiap hari? Om David nanya, emang kenapa? Kata dia itu pengen beli pelet yang bisa ngeluarin urate pada kura-kura sulcatanya setiap hari. Nah, bagaimana pendapatnya Om David? Sebelum Om David jawab, Om David mau kasih lihat teman-teman Instagramnya Om David. Jadi kalau teman-teman pengen tahu update Om David setiap hari, Om David lebih sering ada di Instagram ya. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya Om David. Ini dia. Oke, itu tadi Instagramnya Om David. Silakan di follow buat teman-teman yang pengen follow. Kalau sekiranya ntar udah follow nggak cocok, ya tinggal di unfollow, gampang. Oke, tanpa berlama-lama, tanggapan Om David terhadap pertanyaan temennya Om David yang tadi. Om David pengen kalian itu baca dulu apa arti dari urate atau urates atau urats, apapun lah cara orang membacanya. Kalian googling aja pasti akan keluar. Urate pada kura-kura darat adalah seperti ini yang Om David cari, search di Google. Oke? Lihat dulu. Nah, tadi Om David udah kasih lihat. Cuman buat yang masih belum bisa baca cepat ya, kalian bisa search atau Google sendiri atau Om David bacain ya. Jadi, kalau kita searching atau googling, urates adalah ya, itu adalah protein dan kalsium yang tidak diserap sempurna oleh tubuh kura-kura. Dikasih dalam kurung, overprotein dan kalsium. Ya. Penyebab urates adalah pemberian makanan tinggi protein dan kalsium serta kurangnya cairan pada tubuh kura-kura yang menyebabkan urates mengering dan mengendap menjadi BS dalam kurung bladder stone. Nah, jadi nih ya, googling ya. Tuh. Jadi bukan Om David ngarang-ngarang sendiri, bukan. Jadi penyebab dari urate atau urates atau urats atau apapun lah cara penyebutan teman-teman, itu adalah kelebihan protein atau kelebihan kalsium yang tidak terserap oleh tubuh kura-kura. Mungkin over ya, udah tidak dibutuhkan. Jadi harus dibuang. Nah, itulah penyebabnya. Ya, sekali lagi penyebabnya itu. Kalau emang uratenya itu kebanyakan kemudian membatu jadi bladder stone. Nggak bisa keluar dari kloakanya, kegedean jadi nyangkut. Nah, itu yang bahaya. Memang periodik kalau kita kasih pakan-pakan yang tinggi protein, tinggi kalsium, itu periodik urate itu bisa keluar secara alami dibuang oleh tubuh kura-kuranya. Bagaimana kalau setiap hari kita kasih pakan yang tinggi protein, tinggi kalsium? Jadi pembentukan urate di dalam tubuh kura-kuranya itu berlebihan. Dan lagi ini Om David bukannya hasil pemikiran sendiri. Om David udah tanya sama Mbah Google, search. Om David udah telepon teman Om David yang dokter. Jadi, kenapa urate itu berlebihan bisa keluar dari kura-kura atau sulcata kamu? Kalian jangan seneng.
Itu artinya pakan atau diet harianmu itu tinggi protein, tinggi kalsium. Makanya kura-kura sulcata itu harus makan yang tinggi serat, high fiber. Kalau kalian kasih pelet setiap hari, kalian baca kandungan peletnya. Itu pasti minimal itu 20-30% itu protein. Ya. Itu tinggi protein sehingga uratenya itu dibentuk terus, tidak terserap oleh sulcatanya sehingga dia keluar terus. Ya kalau misalnya kalian itu termakan gimmick ya. Aduh. Ya siapapun yang punya produk pasti pengen jualan produknya. Tapi kan kalian nggak bisa 100% percaya produknya begitu saja. Baca aja kandungan di tabelnya. Itu pun kalau dia jujur. Lah kalau tinggi protein, ya uratenya dibentuk terus, tidak dibutuhkan tubuh, keluar terus. Syukur-syukur keluar. Kalau nggak keluar, jadi bladder stone. Paham nggak teman-teman? Jadi bukannya malah, Om, saya pengen nyari produk pelet yang bisa bikin keluar urate setiap hari. Ya, Om David telepon teman Om David yang dokter. Dokter itu ngasih pencerahan ke Om David. Ini lucu, malah urate itu yang normal kalau kita ngasih makannya high fiber. Dia itu nggak keluar setiap hari karena dia itu tidak banyak diproduksi di dalam tubuh sulcata atau kura-kuranya. Lah kalian malah mengharapkan urate itu diproduksi terus. Sehingga dikeluarin terus sama sulcatanya, kan lucu. Makanya diet harian itu jangan pelet. Diet harian itu yang tinggi serat. Kalian kasih sayur-sayuran yang tinggi serat. Jangan yang tinggi protein. Ya kalau kalian kemakan sama omongan si A, omongan si B, omongan Om David, ya repot. Kalian pakai dong logika, akal budi, pikiran kalian, nalar kalian gitu loh. Memang cara memelihara sulcata tuh masing-masing. Tapi kan kita juga harus berpikir lah. Cari informasi. Jangan si A keluarkan produk apa, dia berani apa istilahnya, kasih statement ABCD, kalian telan bulat-bulat. Ya jangan seperti itu. Kalian banyak cari informasi, banyak cari pengetahuan. Knowledge, ya kan? Sulcata itu yang terbaik apa? Serat yang tinggi. Bukan kata Om David, kalian cari dong literaturnya. Makanan yang tinggi serat. Sehingga diet harian kalian, ya pastikan yang tinggi serat. Mau dikasih pelet, nggak apa-apa. Dalam artian, pelet itu harapannya ada vitamin, mineral yang ditambahkan. Harapannya. Tapi hati-hati. Om David diskusi sama salah satu dokter. Dia mengatakan, hati-hati pelet yang ada di pasaran, hati-hati. Silakan cium peletnya. Bau amis enggak? Bau ikan enggak? Itu kandungan di dalamnya itu pakai tepung apa? Tepung proteinnya itu yang hewani atau bukan? Hati-hati. Nah, teman Om David ini udah banyak yang punya experience ya. Kalau kalian kasih pelet random ya, sembarangan, itu hati-hati. Apalagi pelet-pelet bukan untuk, taruhlah katakanlah kura-kura darat. Atau pelet untuk mungkin yang masih bisa ditolerir ya, kata teman Om David itu. Mungkin pelet kelinci masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah pelet-pelet kayak pelet anjing, kucing, pelet ikan, aduh hati-hati ya. Ini sih bukan Om David yang ngomong. Tapi udah banyak pengalaman teman-teman yang kura-kuranya itu mati ya. Karena dikasih pelet-pelet yang tinggi protein hewani. Yang basicnya itu, tepungnya itu tepung dari ikan. Tepung dari hewan. Ya Om David sih memang bukan dokter ya. Bukan juga punya expertise di situ. Ya Om David cuman sharing aja. Teman-teman mau percaya nggak apa-apa. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena kan itu semua adalah peliharaannya teman-teman. Ya, kura-kuranya teman-teman.
Jadi Om David cuman sharing aja. Banyak yang mati. Mati itu banyak juga yang gagal ginjal katanya. Tapi kalau teman-teman nggak percaya, ya nggak apa-apa. No problem. Om David hanya berusaha sharing. Karena ada salah satu subscriber atau temannya Om David menanyakan hal seperti itu. Om David juga pakai pelet ya. Tapi Om David nggak ngasih setiap saat. Dulu Om David anti sama pelet. Om David hanya kasih sayur-sayuran yang tinggi serat. Tapi setelah Om David ngobrol sama teman Om David yang dokter, dia kasih sesuatu yang logis. Sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Pakai nalar. Kalau pelet yang benar buat kura-kura darat, itu sudah ditambahkan multivitamin, ditambahkan mineral, sehingga membantu si sulcatanya mendapatkan vitamin atau mineral yang tidak dia dapatkan dari mungkin sayur-sayuran, misalnya sawi terus setiap hari, kangkung terus setiap hari. Nah itu kan vitamin atau mineralnya kurang. Jadi boleh dikasih pelet, tapi jangan sering-sering. Seperti itu. Nah kalau teman-teman malah mencari pelet yang untuk mengeluarkan urate, teman-teman hati-hati. Baca dulu lah apa itu urate, kenapa dia terbentuk, kenapa dia dikeluarkan atau dibuang dari tubuh sulcata. Ya. Kalau kalian kasih diet harian pelet, ya kalian harus hati-hati. Gara-gara kalian males, kalian siapin pelet, seumur-umur dikasih pelet terus. Memang kata teman Om David itu, yang dokter, dia mengatakan kura-kura tumbuh lebih besar, lebih cepat gede. Kenapa? Karena kan itu untuk kebutuhan daging protein itu. Sama kayak manusia kalau makan high protein, kalian minum susu whey atau makan daging, nah kalian nih badannya protein dibutuhkan untuk otot-otot tubuh. Kelihatannya sulcata kalian cepat gede, tapi hati-hati. Ya, efek negatifnya juga ada. Ya. Pertama, pelet juga ada pewarna, hati-hati. Ada juga pengawet, hati-hati. Kemudian kandungan di dalamnya itu apa? Rata-rata itu 20-30% itu protein. Ya, sehingga membentuk banyak sekali urate. Sekali lagi baca ya, search googling mengenai apa itu urate. Oke? Jadi, saran Om David sekali lagi, kasihlah diet harian sulcata kamu yang tinggi serat. Jangan kalian saking malesnya beli pelet, kasih pelet setiap hari, maksa supaya cepat gede. Nggak usah kayak gitu. Nanti juga akan gede sulcata itu. Slow but sure, pelan-pelan, yang penting sehat. Oke, itu aja dari Om David karena udah cukup panjang. Thank you udah ngikutin channelnya Om David. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.